Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bib. Tadi masalah tentang sunnah Jumat itu kan berperawat. Tapi ada sebagian orang mengatakan bacaan selawat yang kata Sayyidina itu akan berakibat fatal gitu nah. Haram hukumnya baca Sayyidina dalam salawat itu. Itu bagaimana hukumnya itu? Apakah benar atau tidak? Ya. Jadi para ulama ya, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kata Sayyidina di dalam sholawat nggak ada permasalahan. Boleh nggak ada permasalahan. Cuma yang jadi permasalahan itu kadang-kadang di dalam sholatnya. Kalau di luar sholat mutlak nggak ada masalah. Tapi di dalam sholat tasyahud akhir. Nah itu sebagian ulama ada yang mengatakan kalau bisa pakai hadis Nabi, karena hadis Nabi nggak ada kata Sayyidinanya. Tapi sebagian ulama lain mengikuti Al-Quran, karena di dalam Al-Quran mengatakan jangan kamu memanggil nama Muhammad seperti manggil nama kawanmu Muhammad nggak boleh, harus ada gelarnya. Makanya para ulama mengatakan harus pakai kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi yang jadi permasalahan itu sebenarnya di dalam sholat. Kalau di luar sholat mutlak nggak apa-apa, nggak ada permasalahan kata Sayyidina. Ya. Anda lihat di dalam tower Zam-Zam itu ada sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di Saudi itu, di Mekah itu. Anda lihat di towernya itu. Ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata Sayyidina. Kalau di luar sholat mutlak nggak ada permasalahan, boleh. Ya, bahkan para ulama mengatakan lebih afdol Anda bersolat memakai gelarnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dalam Al-Quran jangan kamu memanggil nama Muhammad seperti memanggil kawan Muhammad jangan, pakai gelarnya ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyiduna. Seperti itu. Sayyiduna itu artinya adalah pemimpin, junjungan. Nggak ada arti Sayyidina Tuhan, itu nggak ada. Kalau orang mengatakan Sayyidina itu nggak boleh artinya Tuhan, itu berarti orang nggak tahu sastra Arab. Anda lihat di dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan Sayyidina itu banyak kepada para nabi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan ana sayyidu wala Adam wala fakhr. Ana sayyidu wala di Adam wala fakhr. Nabi Muhammad saja mengatakan dirinya Sayyiduna. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, tapi aku nggak sombong kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad aja mengelari dirinya dengan Sayyiduna. Nggak ada permasalahan, boleh di luar sholat boleh. Sayyiduna itu artinya pemimpin, junjungan atau orang yang banyak pasukannya, itu namanya banyak pengikutnya, itu namanya pemimpin, yaitu Sayyiduna, Sayyidun. Ya, jadi boleh. Jadi di luar sholat nggak ada permasalahan, boleh aja. Cuma ada sekelompok orang aja yang nggak suka dengan kata Sayyidina. Ya terserah, mau pakai ya nggak apa-apa, mau Anda pakai silahkan. Yang penting kita ada dasar hukumnya. Kita sholawat dengan kata Sayyidina bukan tidak ada dasar hukumnya, ada dasar hukum banyak. Ya kalau mau kita bahas panjang, intinya boleh. Menjadi permasalahan itu di dalam sholat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Terserah Anda mau pakai mana. Saya belajar kepada dua guru yang berbeda. Yang satunya mengatakan nggak usah pakai Sayyiduna, yang satunya mengatakan Sayyiduna, hormati Nabi Muhammad sesuai Al-Quran. Jadi beda, terserah Anda mau pakai yang mana boleh. Karena setiap guru itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ulama itu mengeluarkan fatwa akan diminta pertanggungjawaban. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah 1. Nggak usah bingung. Ya nggak usah bingung. Bukan tugas kita untuk berfatwa, itu bukan tugas kita. Jadi kalau Anda mengamalkan suatu amal, yang penting ulama itu sudah memperbolehkan, silahkan amalkan. Nggak ada masalah. Karena bukan tugas kita, Pak. Bicara hukum ini kadang-kadang juz amma nggak hafal, baru belajar Al-Quran lewat Google langsung wah fatwa, wah ini nggak boleh, haram. Ya, baru belajar lewat Google badan. Saya Google baru belajar, kadang-kadang berfatwa semaunya sendiri ngikuti ustadznya itu. Jangan, nggak usah kayak gitu, hormati, toleransi Pak, toleransi. Anda kalau semakin belajar banyak kitab, Anda akan terbuka wawasannya, ya, terbuka wawasannya. Ada seorang ulama dahulu bahas masalah satu kitab aja dia. Jadi menurut dia ya itu sudah menurut kitab itu. Tapi lama kelamaan setelah membuka beberapa kitab terbuka wawasannya. Mulai dari itu dia toleransi, memperbolehkan yang lainnya. Kenapa? Setelah saya membaca referensi beberapa ulama, ternyata ilmu itu luas.
ada dasar hukumnya masing-masing menurut Al-Quran dan hadis. Jadi terserah kita mau pakai yang mana boleh. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai juga boleh. Ya, saling toleransi. Yang penting jangan mengatakan yang benar ini, yang salah ini, yang benar ini, yang salah ini. Jangan seperti itu, Pak. Ya, jangan. Ya. Nggak boleh dalam Islam seperti itu, nggak boleh. Kalau memang sudah jelas haram, nah itu baru. Kalau ada yang mengamalkan ada dasar hukumnya, jangan disalahkan seperti kunut nggak kunut. Oh ini nggak kunut, ngawur ini. Oh ini kunut, ngawur juga. Akhirnya nggak ngawur ya nggak sholat subuh terakhir. Ya nggak ada, padahal dia yang paling ngawur. Jangan, nggak usah ada kunut, ada dasar hukumnya. Nggak pakai kunut, ada dasar hukumnya. Ada lainnya? Ada lainnya? Ada lainnya? Ada? Ya. Toleransi ya. Yang penting toleransi. Anda kalau umpamanya tahu suatu hukum, jangan dibuat patokan untuk yang lainnya, jangan. Ya, cukup untuk diri Anda dan keluarga Anda. Ya, kita ini hidup ini majemuk Pak. Ya maaf, Anda kadang-kadang satu rumah, pola pikir Anda dengan orang tua kadang-kadang nggak sama. Pola pikir Anda dengan kakak dan adik kadang-kadang nggak sama. Jangan mau memaksa kehendak kita kepada orang lain. Ya, nggak boleh. Ya seperti yang saya kisahkan kan. Ya, pernah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, seseorang sahabat mencari istrinya dengan waktu hin. Datang kepada Abu Bakar, hin itu seumur hidup kata Abu Bakar. Datang kepada Sayyidina Umar, hin itu 40 tahun. Datang kepada Sayyidina Utsman, hin itu 1 tahun. Datang kepada Sayyidina Ali, hin itu sehari semalam. 4 sahabat ini beda pendapat. Ini sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Masih beda pendapat. Sahabat ini datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan akhlak. Anda lihat, sebenarnya Nabi Muhammad itu nabi. Dia bisa mengatakan yang benar A, yang benar B, yang benar C. Cuma Anda lihat akhlaknya Nabi. Dipanggil 4 sahabat itu, ditanya dalilnya apa. Ada dalil Qur'annya, ada dalil Qur'annya, ada dalil Qur'annya, ada dalil Qur'annya. Kata Nabi Muhammad, 4-4-nya benar. Terserah kamu mau pakai pendapat yang mana. Subhanallah. Nabi Muhammad aja ada akhlaknya Pak. Masa kita kadang-kadang melebihi Nabi Muhammad. Wah ini gak boleh ini, wah sesat ini, ngawur ini, ajaran dari mana kamu ini? Padahal dia baru belajar, belum buka buku yang lainnya, nggak buka hadis yang lain. Nabi ini jutaan Pak. Maaf Anda baca buku kitab Bukhari Muslim aja baru 6.000 hadis. Hadis ini jutaan. Kita kalau itu pun kalau dibaca habis, kadang-kadang nggak habis baca kita hadisnya. Bukan tugas kita, ya, bukan tugas kita untuk berfatwa. Yang penting hargai perbedaan pendapat itu hargai. Ya. Mau sholat taraweh 23, mau 11 silahkan. Yang penting menghargai perbedaan pendapat hargai. Orang kalau nggak menghargai perbedaan pendapat, waliyadzubillah min dzalik. Ini madhabnya siapa yang dipakai? Ini ajaran siapa ini? Ya. Jangan sampai kita seperti setan Pak. Ya. Jangan seperti iblis. Ana khairun minhu. Aku ini lebih baik ya Allah daripada Adam. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling benar. Kalau kita merasa diri kita paling benar, yang lainnya salah, waliyadzubillah min dzalik. Berarti sama ajaran kita dengan iblis. Merasa diri kita paling hebat, paling benar, waliyadzubillah min dzalik. Jangan serahkan semuanya kepada para ulama. Yang penting ada dasar hukumnya, amalkan silahkan. Ya, kalau ada orang mengkritik, biarkan aja. Yang penting kita ada dasar hukumnya. Ya, wallahu a'lam.